kami akan sedikit membahas kaitannya dengan SIPLAH. Jadi SIPLAH ini adalah sistem informasi pengadaan di sekolah. Jadi di sini Bapak dan Ibu sekalian, pengadaan SIPLAH itu kami ambilkan dari paparan SIPLAH yang ada di tahun 2020 atau tahun kemarin. Nah, di sini di SIPLAH itu sendiri Bapak Ibu di sini dijelaskan kaitannya dengan kaitannya dengan dasar-dasar kenapa kok harus diatur tersendiri. Intinya bahwa di dalam pengadaan barang jasa di sekolah itu tidak bisa dilaksanakan karena bila mengikuti aturan dalam Perpres nomor 16 tahun 2018. Karena apa? Ada beberapa hal yang menyebabkan sehingga tidak bisa dilaksanakan di sekolah. Jadi akhirnya dibentuklah atau dibuatlah sebuah peraturan khusus untuk kaitannya dengan pengadaan barang jasa atau PBJ di satuan pendidikan atau di sekolah. Jadi di sini Bapak Ibu dalam paparan ini akan disampaikan mengenai 3 hal, yaitu adalah latar belakang pengaturan norma pengadaan satuan pendidikan, lalu pengadaan barang jasa di satuan pendidikan itu sendiri, dan selanjutnya adalah pengadaannya melalui SIPLAH. Baik Bapak Ibu lanjutkan. Nah di sini adalah dasar hukum atau kaitannya dengan kaitannya dengan dasar gimana PBJ di satuan pendidikan itu dilaksanakan. Jadi pengadaan barang jasa di satuan pendidikan itu semua bermula, mohon maaf ya, tidak kelihatan, di Perpres nomor 16 tahun 2018 yang sejatinya sekarang sudah berubah. Ada perubahannya sedikit, tapi intinya perubahan tersebut tidak mempengaruhi di sekolah. Tapi intinya bahwa di Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa ini tidak bisa dilakukan sekolah. Nah, akhirnya dibentuklah sebuah hal-hal yang ada komunikasi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan LKPP selaku penyusun dari Perpres nomor 16 tahun 2018 itu sendiri. Jadi di sini seperti kita lihat ada Permendikbud nomor 3 tahun 2019 tentang Juknis BOS reguler. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, ini akhirnya menyebabkan kita itu menjadi yang ada di sekolah itu akhirnya menjadi kebingungan. Nah, kenapa? Dalam melaksanakan Juknis BOS tersebut itu tentunya ada namanya pengadaan barang jasa yang dilaksanakan di sekolah. Nah, oleh karena itu akhirnya dengan dengan perkembangan situasi dan kondisi, pada akhirnya diterbitkanlah namanya Permendikbud nomor 14 tahun 2020 tentang pedoman barang jasa oleh satuan pendidikan. Sementara kan kita tahu kan di Juknis utamanya memang BOS ya, di satuan pendidikan memang banyak dananya. Selain BOS juga ada namanya BOP PAUD. Nah, ini Bapak dan Ibu, peraturan ini mengatur bahwa di satuan pendidikan yang termasuk sekolah, nanti ada penjelasannya di sini, ini semua harus berbasis pada Permendikbud nomor 14 tahun 2020 tentang pedoman pengadaan barang jasa atau PBJ di satuan pendidikan. Nah, jadi intinya bahwa karena tidak bisa melaksanakan Perpres nomor 16, diatur tersendiri. Nah, diatur sendiri itu Bapak dan Ibu memang ada beberapa hal yang memang tidak bisa dilaksanakan di sekolah. Karena apa? Yang pertama, karena di sekolah itu tidak terdapat perangkat organisasi untuk melaksanakan pengadaan sesuai dengan Perpres 16. Di Perpres 16 tahun 2018 itu sejatinya harus ada namanya pejabat pembuat komitmen, disingkat PPK atau PPKOM. Lalu ada namanya pejabat pengadaan. Lalu ada pejabat atau panitia penerima hasil pekerjaan dan lain sebagainya. Dan itu tentu tidak dimiliki oleh sekolah karena sekolah kan struktur organisasinya kepala sekolah, wakil kepala sekolah, lalu guru dan juga tenaga pendidikan atau tenaga administrasi. Nah, di sana karena kekurangan atau misalnya karena memang tidak adanya perangkat organisasi yang ada di sekolah, akhirnya diterbitkan seperti itu. Jadi yang pertama tuh karena memang masalah SDM-nya. Karena hubungannya dengan perangkat organisasi. Lalu yang kedua, itu sejatinya kita kepinginnya adalah untuk mempermudah. Jadi istilahnya mempermudah sehingga di sekolah itu yang mekanismenya itu berbeda dengan SKPD. Artinya apa? Uang yang dipergunakan kalau di SKPD ya, Satuan Kerja Perangkat Daerah, itu uangnya itu masih ada di kas daerah. Jadi kalau untuk pengadaan kita harus mengajukan dulu ke Badan Keuangan, kalau di Kota Probolinggo namanya BPKAD. Nah, baru bisa dicairkan. Kalau untuk yang di sekolah, uangnya sudah ada di sekolah. Karena uangnya sudah ada di sekolah, ada di bendara BOS, maka ya tentunya harus ada sedikit penyikapan yang berbeda. Jadi akhirnya diatur sendiri melalui Permendikbud nomor 14 tahun 2020. Kita lanjutkan. Nah, di Permendikbud 14 tahun 2020 sendiri itu memang mengatur kaitannya dengan
bagaimana proses pengadaan barang jasa itu dilaksanakan di satuan pendidikan. Nah, karena apa? Karena memang ya itu, karena sedikit berbeda dengan alasan yang tadi sudah disampaikan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, di dalam pembahasan kaitannya dengan pengadaan barang jasa oleh satuan pendidikan, ini ada 4 hal yang dibahas. Yang pertama tujuan dan prinsip umum, lalu pelakunya pengadaan barang jasa di satuan pendidikan, lalu tata caranya, dan terakhir adalah pensederhanaan dokumen. Nah, di sini Bapak Ibu kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah tujuan. Nah, di sini Bapak dan Ibu di dalam pasal 2 dan pasal 3 Permendikbud nomor 14 tahun 2020 ini disebutkan bahwa tujuannya itu adalah PBJ di satuan pendidikan itu adalah efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Selain itu juga untuk memperoleh barang jasa yang tepat dari setiap dana yang dibelanjakan oleh satuan pendidikan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, dan lokasi. Jadi ini penjelasannya Bapak dan Ibu. Intinya Bapak, walaupun memang intinya memudahkan, efektif, efisien, dan sebagainya, tetap nanti harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di sini. Yang paling utama yang memang kalau kami soroti adalah masalah akuntabel. Jadi dapat dipertanggungjawabkan. Jadi mudah bukan berarti lalu kita tidak istilahnya ngawur ya. Jadi tetap ada aturan-aturan dan batasan-batasan yang dilakukan, tapi tetap itu sesuai dengan aturan. Jadi mempermudah secara birokrasi, tapi tetap sesuai dengan aturan dan norma-norma pengadaan yang ada. Lanjutnya, nah untuk masalah pengadaan barang jasa di sekolah ini tidak bisa kita anggap remeh. Kenapa? Di tahun 2019 kemarin itu karena untuk hanya sekolah saja ada 220.000 sekian sekolah yang melaksanakan pengadaan barang jasa. Di tahun 2020 meningkat 2 kali lipat. Jadi menjadi 442. Karena apa Bapak Ibu ya? Jadi satuan pendidikan itu salah satunya juga adalah sekolah. Karena satuan pendidikan tidak hanya sekolah. Karena kalau sekolah merupakan satuan pendidikan formal mulai dari PAUD hingga pendidikan khusus. Jadi SD, SMP, SMA, SMK itu kan diatur. Dan juga pendidikan khusus. Nah, selain satuan pendidikan formal itu ada satuan pendidikan non formal berupa lembaga-lembaga kursus atau pelatihan, dan selanjutnya adalah satuan pendidikan kesetaraan. Nah, di sini juga diatur jadi 2 kali lipat, bahkan di 2021 ini ya kebetulan kita masih belum dapat datanya. Jadi intinya ada banyak sekali pengguna pengadaan barang jasa. Jadi memang betul-betul dibutuhkan. Nah, untuk pelaku pengadaan sendiri Bapak dan Ibu ini sudah berubah ya. Permendikbud nomor 3 tahun 2019 itu di tahun 2021 sudah diganti dengan Permendikbud nomor 6 tahun 2021, yaitu tentang Juknis Dana Bos Reguler. Di sini di dalam Juknis Bos Reguler insya Allah tidak ada perbedaan. Di sini ada kepala sekolah, ada bendara bos, ada penyedia. Nah di sini ada kepala sekolah, ada bendara bos, ada penyedia. Artinya apa? Dari sekolah ada 2. Jadi kepala sekolah sama bos, sama bendara bos. Lalu ada penyedia. Penyedia itu adalah rekanan ya kita menyebutnya. Dulu disebut sebagai pihak ketiga. Nah di sini di Permendikbud 14 diatur bahwa pelaksana itu terdiri atas kepala satuan pendidikan, kalau di sekolah itu adalah kepala sekolah, dan atau jadi ini bisa dibentuk oleh kepala sekolah, yaitu pendidik atau guru dan tenaga kependidikan secara perorangan maupun berkelompok yang tugaskan untuk membantu kepala sekolah dalam melaksanakan PBJ di sekolah. Lalu selanjutnya adalah penyedia. Penyedia di sini itu adalah yaitu yang menyediakan barang jasa. Nah di sini di diagram ini Bapak Ibu sangat mudah. Ini diambilkan dari sama ya Permendikbud nomor 14 tahun 2020. Nah di sini kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah ya kalau di sekolah itu menunjuk pendidik ataupun tenaga pendidik untuk bekerja baik secara perorangan atau secara pokja atau kelompok kerja. Jadi intinya itu adalah membantu pelaksanaan di sekolah untuk pelaksanaan pengadaan barang jasanya. Nah sedangkan penyedia ini bisa perorangan, bisa badan usaha. Yang penting adalah mereka punya persyaratan. 1 punya NPWP, kedua identitasnya jelas, NIK yang ada di KTP, EKTP dan punya kemampuan menyediakan barang jasa. Kemampuan menyediakan barang jasa ini maksudnya adalah bahwa toko tersebut, jadi kalau kita beli ATK maka itu kita belinya ya ke toko stationery, toko yang bisa menyediakan ATK. Jangan sampai kita belanja di penyedia yang menyediakan sembako misalnya. Nah itu kan tidak tepat. Nah selanjutnya Bapak dan Ibu untuk prosesnya proses untuk pengadaan barang jasa di satuan pendidikan itu cukup simpel kalau dibandingkan dengan Perpres 16 tahun 2018. Jadi ada 3 tahap, jadi persiapan, penetapan, dan pelaksanaan. Jadi persiapan pengadaan itu cukup simpel ya seperti ini, lalu ada penetapan dan lalu ada akadnya.
Jadi pelaksanaan kesepakatan pengadaan itu merupakan akad suatu kesepakatan yang akhirnya nanti diakhiri dengan pembayaran. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk yang pertama, untuk persiapan pengadaan. Persiapan pengadaan sendiri itu diperlukan yaitu ini ada keterangannya Bapak Ibu ya, dilakukan untuk pengadaan secara daring maupun luring. Jadi daring bisa, daring online maupun luring atau offline bisa. Jadi mohon maaf, bukan bisa, wajib. Dua-duanya wajib dilaksanakan baik secara offline maupun online. Nah, di sini Bapak dan Ibu, persiapan pengadaan itu adalah dengan menyusun namanya dokumen perencanaan oleh pelaksana. Nah, tadi pelaksana siapa? Kepala sekolah dibantu dengan yaitu pendidik ataupun tenaga administrasi di sekolah yang di SK-kan oleh kepala sekolah dalam hal pengadaan barang jasa. Nah, di sini pada dasarnya adalah membuat suatu dokumen perencanaan yang isinya ada 5 hal: jumlah barangnya, speknya seperti apa, waktu dan alokasi serah terima, alokasi anggaran dan persyaratan penyedia. Ini misal mau mengadakan laptop. Nah, laptopnya ada berapa, speknya gimana, kapan akan diserah terimakan, lokasi serah terimanya ada di mana, duitnya berapa, anggaran dan persyaratan penyedianya itu seperti apa. Ya, itu ditentukan itu ada banyak contohnya Bapak Ibu, jadi jangan khawatir. Nah, cuman ada hal yang disampaikan di sini adalah bila pengadaan itu kurang dari 10 juta, kurang atau sama dengan 10 juta, maka untuk pelaksanaan dokumen perencanaan itu tidak perlu dapat dikecualikan. Artinya tidak usah dibuat apa-apa. Karena apa? Karena nilainya di bawah 10 juta. Jadi misalnya kalau mau mengadakan laptop yang di bawah 10 juta, misalnya 7 juta, 8 juta, monggo, tidak usah menetapkan hal seperti itu. Untuk apa? Untuk pensederhanaan, kemudahan birokrasi. Bukan berarti tidak ada buktinya, mboten, tapi tetap karena di bawah 10 juta, jadi tambahan persyaratan itu dikecualikan untuk pengadaan barang jasa yang di bawah 10 juta. Sampai ya, jadi di bawah ataupun sama dengan 10 juta. Nah, selanjutnya kita juga harus menyebutkan di dalam pengadaan barang jasa sumber dananya dari mana. Sumber dananya bisa dari banyak hal ya. Bos sendiri kita tahu ada tiga macam bos reguler yang selama ini diterima, bos afirmasi dan juga bos kinerja. Nah, ada bedanya masing-masing dan punya juknis masing-masing. Nah, juga di sini harus dicantumkan apakah dari bos reguler, afirmasi atau kinerja, atau mungkin dari silpa. Misalnya tahun 2021 ini apakah berasal dari bos reguler 2021 ataukah dari silpa bos reguler tahun 2020. Nah, itu yang sudah diakui. Nah, kebetulan kalau di sini adalah sudah masuk dalam laporan keuangan dan diakui oleh BPK, karena memang persyaratannya adalah persyaratan untuk pengakuan silpa dan pengadaan silpa adalah sudah diakui dan kemudian dimasukkan dalam RKS. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini ada sumber dana, jadi wajib dicantumkan pada saat pengadaan barang jasa. Itu biar untuk jelas. Dan untuk di level PAUD ya, PAUD pendidikan anak usia dini, maka dijelaskan apa ini dari BOP PAUD, ya akan non fisik. Nah, misalnya disebutkan. Kenapa? Karena ini penting untuk sebagai suatu bentuk pelaporan. Nah, selanjutnya di tahap selanjutnya atau tahap kedua itu adalah penetapan penyedia. Nah, di sini dalam penetapan penyedia sama Bapak Ibu, ini wajib dilaksanakan entah daring entah luring. Jadi sama-sama wajib dilakukan. Nah, di sini Bapak dan Ibu cuma ada perkecualiannya. Jadi untuk 2 hal di bawah 10 juta ya dan 10 sampai 50 juta tidak wajib melaksanakan perbandingan. Enggak usah. Jadi maksudnya perbandingan gimana? Jadi sebelum kita menunjuk satu penyedia yang akan kita meminta pengadaan barang atau jasa di sana, maka kita harus membandingkan. Nah, khusus untuk nominal di bawah 10 dan atau 10 sampai 50 juta tidak perlu melaksanakan perbandingan. Nah, baru ketika di atas 50 juta sampai 200 juta itu paling sedikit minimal atau 2 penyedia. Di atasnya 200 juta baru paling sedikit ada perbandingan harga dan kualitas pasti 3. Kenapa Bapak Ibu? Wajar. Karena ini kita memilih yang terbaik. Jadi harga yang lebih murah dengan kualitas yang lebih baik itu wajar ya. Jadi dalam transaksi keuangan ya pasti ya lebih murah tapi lebih baik. Yaitu prinsip-prinsip ekonomi. Tetap itu dilaksanakan. Nah, jika ada persyaratannya, jika penyediaannya cuma 1 maka wajib dilaksanakan negosiasi. Artinya apa? Ada tawar-menawar. Jadi misalnya kita nggak nemu lagi nih, misalnya nggak ada lagi penyediaannya. Misalnya kita beli buku harganya
beli buku totalnya harganya 70 juta. Tidak ada lagi penyedia yang bisa, monggo nggak apa-apa. Tapi bila mana cuma satu yang mampu nanti secara sistem ya, bukan mampu atau gimana, maka tetap wajib dilaksanakan negosiasi dan bukti negosiasi menjadi persyaratan dokumen. Artinya apa? Tetap dinegosiasikan. Jadi misalnya harganya segitu apa bisa kurang atau enggak dengan tidak mengurangi kualitas dan kuantitas. Tetap ya, kualitas dan kuantitas tetap jangan dikurangi. Jadi kalau kita mau mengadakan 50 ya 50, harganya mungkin bisa turun. Nah, itu lalu dibuatkan kesepakatan pengadaan itu dalam bentuk bukti kesepakatan atau surat pemesanan yang ada dalam di Sipla. Intinya pelaksanaan aturannya sudah ada dalam sistem. Jadi kita tinggal melaksanakan aturan ini dengan melaksanakan apa yang ada di sistem. Selanjutnya, untuk pelaksanaan yang tahap ketiga, pelaksanaan kesepakatan pengadaan itu sendiri terbagi atas 4. Jadi pengirimannya, pemeriksaan, serah terima yang dibuktikan dengan berita acara serah terima sama pembayaran. Ini cukup mudah kan Bapak Ibu, dan kalau kita perhatikan ini hampir sama seperti kita belanja di toko daring. Ya mohon maaf saya menyebutkan merek, mohon maaf ya. Jadi kayak Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan lain sebagainya, e-marketplace itu kan sama ya. Jadi kita mesen, kita milih ke salah satu lapak di sana, lalu nanti dari pelapak itu atau penyedia itu akan mengirimkan barang ke kita. Kita periksa sesuai atau enggak, baru kita centang. Oh kalau sudah centang itu artinya sudah akad. Ada berita acara serah terima baru kita bayar. Ya Bapak Ibu ya. Jadi pembayaran itu dilaksanakan setelah kita menerima barang dan jasa. Jadi digarisbawahi. Apalagi ini menggunakan dana uang APBN atau APBD, uangnya pemerintah, uang negara, maka ini dilaksanakan wajib pembayaran baru dilaksanakan setelah diterima barangnya. Jadi nggak boleh, bukan kita membayar dulu, ya. Dan ini ada keterangannya biaya yang timbul akibat ketidaksesuaian. Jadi kalau ada apa-apa barangnya nggak pas, nggak sesuai, maka itu merupakan tanggung jawabnya dari si penyedia, bukan yang pelaksana atau dari Bapak Ibu yang ada di sekolah. Itu jadi penting. Jadi pembayarnya baru ketika sudah sama seperti sistem cash on delivery atau COD. Jadi begitu barangnya udah diterima, oke, dibuktikan dengan berita acara serah terima atau BAST, udah baru dibayar. Selanjutnya, ini juga kaitannya dengan penawaran harga oleh penyedia. Nanti di Sipla itu sudah ada di sistem itu bahwa nanti kalau kan biasa ya kalau kita beli 1 dengan beli 100 itu beda. Atau mungkin ini cuman permisalan aja. Jadi kalau misalnya beli penghapus whiteboard atau papan tulis ya. Misalnya harganya 10 ribuan satu. Kalau beli 50 bisa 9 ribu. Bisa beli 100 bisa 8.000. Artinya semakin banyak kita beli ya monggo. Nah ini ada namanya penawaran. Jadi kalau harga satuan sama harga borongan kan pasti beda kan ya. Harga borongan atau grosir itu sudah tersedia di Sipla. Jadi tidak perlu repot-repot, di sistem sudah ada. Nah untuk yang tahapan pengadaan barang jasa yang ada di bawah 10 juta ini cukup simpel banget ya Bapak Ibu ya. Totalnya ada 6. Jadi mulai kita milih-milih di Sipla itu seperti apa. Lalu kita mesen dan konfirmasi transaksi. Nah sudah, ketika sudah seperti itu maka tinggal beralih ke penyedia. Penyedianya ngirim barang jasa, kirim barang-barang jasanya. Nah sampai ke sekolah kita periksa sesuai enggak sama pesanan kita yang di poin nomor 2 tadi. Kalau sudah sesuai ya udah kita terima sebagai BAST. Nah setelah diisi BAST-nya semua di sistem Bapak Ibu. Semua di sistem, jadi jangan khawatir. Nah itu baru kita bayar. Mudah sekali. Nah jadi ini kalau di bawah 10 juta. Sedangkan kalau misalnya untuk harga 10 sampai 50 juta hampir sama dengan tadi. Ada 6 tadi kan. Nah ini tambah 1 yaitu adalah membuat dokumen perencanaan barang jasa. Tadi bedanya itu kan. Jadi 10 sampai 50 juta membuat dokumen perencanaan. Kalau di bawah 50 juta tidak perlu. Cukup seperti ini. Jadi sangat mudah. Bedanya cuman ini. Jadi mudah banget. Dan ini semua sudah ada dan ini semua ada di sistem untuk poin nomor 2 sampai nomor 7. Ini kita buat di luar sistem. Jadi dokumen perencanaan yang memuat 5 hal tadi itu dibuat sistem, nanti diupload di Sipla. Biar apa? Biar penyedia tahu, oh maunya begini. Tuh. Selanjutnya untuk yang pengadaan yang nilai 50 sampai 200 juta hampir sama, tetap 7 mulai membuat dokumen. Bedanya ini ada melakukan perbandingan harga minimal 2 penyedia. Jadi kalau bedanya kalau tadi itu langsung memilih kan. Kalau di bawah 50 juta itu langsung memilih, oh saya milih dengan ini. Ya sudah cukup itu toh.
Nah, kalau di atas 50 juta maka itu masih ada perbandingan antara dua penyedia. Jadi yang dibandingkan adalah dua hal, harga dan juga kualitas. Nah, lalu kita milihnya seperti ini, baru diadakan kesepakatan pembelian, dan ini Bapak dan Ibu dilakukan secara sistem dan itu secara otomatis. Jadi ketika harganya yang kita mau adakan di atas 50, sistem udah otomatis. Jadi minta kita membandingkan dua penyedia, nggak bisa langsung nunjuk itu. Baru ketika sudah ditetapkan ada berita acaranya ya, nanti baru kita buatkan kesepakatan pembelian. Selanjutnya sama, mesan, ngirim, kita periksa sudah oke, kita buatkan berita acara serah terima, baru kita bayar. Itu kalau 50 sampai 200. Kalau di atas 200 Pak sama saja, tapi bedanya penyedia yang kita bandingkan kalau tadi minimal 2, ini minimal 3. Itu aja bedanya. Jadi sangat-sangat mudah. Jadi tidak seperti tender atau lelang. Walaupun harganya fantastis seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini memang dimaksudkan adalah biar sekolah itu, karena memang fungsinya adalah lembaga pendidikan, itu bisa memang lebih maksimal, tidak malah bingung untuk pengadaan barang jasanya. Jadi bukan malah ribet ngurusi SPJ-nya, makanya dipermudah. Oke Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini penyederhanaan dokumen sudah tercantum di sini, jadi gampang banget. Jadi kalau di bawah 10 juta gimana, kalau 10 sampai 50 juta gimana dan sebagainya. Jadi intinya kalau rata-rata kan Bapak Ibu memang pengadanya di bawah 10 juta. Ya udah pakai gini aja Bapak Ibu, baik daring maupun luring. Kapan Pak daring, kapan luring, nanti ada penjelasannya. Jadi intinya kalau untuk SPJ di bawah 10 juta maka cukupnya mulai surat pemesanan yang sudah ada di Siplah, lalu berita acara serah terimanya juga ada di Siplah, nanti itu kita buat itu saat barang sudah diterima ya. Dan terakhir adalah bukti pembayaran, bukti transfer, selesai. Nah, kalau untuk yang 10 sampai 50 bisa dilihat sendiri, intinya persyaratannya ada penambahan, tapi tidak terlalu juga ribet. Jadi gampang banget ya Bapak Ibu ya. Ini semuanya harus mengikuti ketentuan yang ada di Permendikbud 14 2020 ini. Nah, kapan itu bisa luring atau bisa offline? Kalau luring itu ada dua hal. Yang pertama, ada gangguan teknis. Yang kedua, gangguan teknis misalnya apa Pak, Siplahnya tidak bisa diakses. Nah, jelas kan tidak bisa kan itu. Jadi terus yang kedua, satuan pendidikan tidak memiliki internet. Nah, kalau masalah ini kan kayaknya untuk di wilayah kota Probolinggo, di Jawa lah rata-rata ini, saya kira sudah di kota-kota besar di Indonesia itu sudah bisa semua. Karena apa? Sudah punya koneksi internet, insya Allah. Tapi tidak menutup kemungkinan ada daerah-daerah yang tidak memiliki koneksi internet. Nah, maka boleh menggunakan offline. Nah, di sini Bapak dan Ibu, untuk catatan di tahun 2020 ya, bukan 2021. Di tahun 2020 kemarin masih belum berdapat untuk yang satuan PAUD. Tapi satuan PAUD kesetaraan dan non formal. Tapi untuk yang selanjutnya saya kira bisa. Dan apalagi di tahun 2021 ini saya kira sudah bisa Bapak Ibu di satuan PAUD itu bisa melaksanakan seperti halnya teman-teman atau Bapak Ibu yang ada di tingkat lebih tinggi, baik di pendidikan dasar yaitu SD SMP maupun pendidikan menengah, SMA, SMK. Nah, untuk bukti Bapak Ibu, nah ini bukti nanti insya Allah akan kami lebih jelaskan nanti ada di SHS atau standar harga satuan mengenai bukti ya, bukti SPJ. Jadi Bapak Ibu ini persis sama. Jadi Permendikbud 14 2020 ini untuk masalah bukti kesepakatan itu sama persis. Ya Bapak Ibu dengan Perpres nomor 16 tahun 2018 tadi. Jadi kalau di bawah 10 juta ya cukup nota aja. Nota itu nanti otomatis ada di mana? Di Siplah. Kwitansi kalau di 10 sampai 50 juta sama, tinggal download Bapak Ibu, tinggal print dari Siplah karena sudah ada semua. Nah, kalau SPK sama Bapak Ibu ada juga buktinya SPK di Siplah. Ini kalau di atas 50 juta. Loh kalau 200 juta pokoknya di atas 50 juta itu menggunakan SPK. Jadi cuma 3 bukti Bapak dan Ibu di sekolah. Jadi nggak ribet-ribet. Kalau misalnya nanti mengandainya sampai misalnya Pak 250 juta gimana? Tidak apa-apa, tetap menggunakan SPK. Pokok gampang sekali di bawah 10. Mohon maaf, sampai 10 juta, jadi 0 sampai 10 juta, lalu 10 juta sampai 50 juta, dan di atas 50 juta. Ini buktinya cuma 3. Gampang kan Bapak Ibu? Nah, terkait dengan Siplah yang berkali-kali disampaikan itu sendiri Bapak Ibu bisa diakses di laman siplah.kemdikbud.go.id. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi intinya bahwa kita bisa mengakses internet, kita belanja aja lewat situ. Nanti masalah
hal-hal yang teknis terkait dengan Siplah itu ada dijelaskan, dalam arti bisa menghubungi menghubungi pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Itu aja Bapak Ibu. Nah, istilahnya Siplah kalau boleh dijelaskan sedikit, intinya dia real time. Kompetisi harga terbaik dan lain sebagainya. Dan yang paling utama adalah peran UMKM. Di sini Bapak Ibu jangan bingung kalau Bapak Ibu biasa bertransaksi dengan penyedia yang memang biasa berjalan secara luring atau offline, Bapak Ibu ajak. Itu mudah. Tadi itu NPWP, punya NIK, lalu punya kemampuan, udah daftar ke Siplah semuanya gratis. Nah itu nanti dia yang belanja nggak hanya di lokal Probolinggo, nanti orang Pasuruan, orang Lumajang, orang Jember, ya bahkan luar Jawa Timur itu bisa belanja ke yang bersangkutan. Jadi ini malah lebih menggerakkan atau istilahnya lebih berpihak pada UMKM. Jadi istilahnya mereka nggak perlu harus punya toko di tempat lain, mereka bisa mereka bisa menyediakan barang atau jasa untuk yang berada di wilayah lokal, di luar wilayah lokalnya. Jadi gitu Bapak Ibu. Jadi cukup mendaftar gratis selama tentu persyaratannya sudah dipenuhi ya. Sudah mengurus ke OSS atau online single submission, itu ada di MPP atau Mall Pelayanan Publik, sama itu semuanya gratis. Nanti tinggal mengisi tokonya, toko virtual yang ada di Siplah, udah selesai. Nah, untuk aspek utama di sini Bapak Ibu sekalian adalah masalah Siplah itu adalah barang, harga, terus pemilihannya, dan juga pembayaran melalui mitra pasar daring, itu Bapak Ibu. Jadi, nah di sini ada marketplace. Marketplace itu istilahnya toko ya, toko atau pasar ya, pasar sebagai mitra Siplah. Yang paling utama di sini Bapak Ibu tidak ada biaya pungutan. Ini penting banget. Karena apa? Nggak ada duit yang keluar percuma untuk uang yang lain-lain, uang komisi, uang apalah, nggak ada. Jadi betul-betul pure, betul-betul sesuai dengan kebutuhan, dan uang yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan itu betul-betul memang uang untuk pengadaan barang jasanya, bukan untuk yang lain-lain. Nah di sini pada intinya Bapak Ibu ini bisa sangat bermanfaat untuk ke depan malah ya. Jadi intinya sangat bermanfaat, dan juga ada kepastian transaksi Bapak Ibu. Artinya apa? Sampaikan aja ke mereka, kalau belanja di sini pasti dibayar sama sekolah. Ya ini kan maksimal 1x24 setelah transfer. Nah ini pasti harus diproses untuk ditransfer ke penyedia. Jadi jangan khawatir malah Bapak Ibu, malah ini pasti akan lebih akuntabel, jadi lebih bisa dipertanggungjawabkan. Tidak hanya menguntungkan kita pelaksana yang ada di sekolah, tapi juga yang teman-teman yang ada di penyedia, jadi rekanan atau menyediakan barang jasa. Ini adalah proses bisnisnya Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Ada pengawasan, jangan khawatir Bapak Ibu, ada pengawasan dari stakeholders atau pengampu kepentingan. Intinya dari Kemdikbud itu selalu akan memantau. Jadi kami dari Pemda pun juga akan memantau mengenai Siplah. Jadi jangan khawatir, insya Allah ya aman sesuai dengan hal yang dibutuhkan oleh sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu perlu lihat ini nilai transaksi Bapak Ibu. Tahun lalu per 29 Juli sudah 5 triliun lebih. Jadi luar biasa. Jadi istilahnya kita nggak bisa menganggap remeh bahwa transaksi yang ada di Siplah itu sendiri sudah dilaksanakan dengan nilai transaksi 5 triliun lebih Bapak Ibu. Dengan melibatkan lebih dari 63.000 satuan pendidikan, jumlah transaksinya ada 286.000 sekian, jumlah penyedia barang jasanya ada 11.000 Bapak Ibu, dan ini semakin bertambah. Nah, jadi kita memang sudah beralih dari ekosistem dari yang luring menjadi daring. Nah ini Bapak Ibu perlu, ya istilahnya kita perlu move on lah. Di masa pandemi seperti ini kita bisa move on, dan juga ada banyak pilihan lah. Karena di mitra pasar ini ada banyak macam. Ada dari Inti, Eurobook House, Siplah, Pesona Edu, Blibli dan sebagainya. Ini paparan yang dibuat tahun 2020. Di tahun 2021 Bapak Ibu bisa cek aja sendiri di halaman Siplah, itu ada banyak sekali marketplace, dan juga makin banyak barang yang tersedia di sana. Itu aja Bapak Ibu, jadi paparan singkat kaitannya dengan pengadaan barang jasa di sekolah yang menggunakan Siplah. Jadi saran saya segera untuk mengajak penyedia yang biasa Bapak Ibu belanja secara luring untuk daftar ke Siplah, terus bisa dilaksanakan sesuai dengan Siplah. Hal-hal yang lain nanti kita bisa pelajari, dan Bapak Ibu kalau misalnya mau tanya-tanya itu silahkan aja ke call center Siplah. Ini ada nomor teleponnya. Kalau kita di Jawa Timur ya, Jawa Timur itu masuk pada regional 4. Nah dengan catatan
Jika ada pertanyaan itu tolong disertakan dari nama sekolah apa, nama satuan pendidikan apa, nomor tiket. Nah, tapi pada dasarnya Bapak Ibu sudah ada kemudahan. Jadi Bapak Ibu ada istilahnya apa ya? Ada FAQ-nya. Jadi frequently asked question. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan itu ada di laman daring Siplah. Cara mendaftar bagi penyedia gimana, caranya gimana, bagi sekolah gimana, itu sudah ada di laman Siplah. Jadi pada dasarnya itu Bapak Ibu, jadi saya akhiri sekarang, jangan lupa Bapak Ibu tinggal masuk ke sini, Bapak Ibu bisa ke laman Siplah Kemdikbud, Bapak Ibu bisa pelajari Siplah, tonton videonya, Bapak Ibu cari-cari macam-macam, ada pengumuman dan sebagainya. Intinya jangan ragu untuk beralih ke ekosistem Siplah sesuai dengan Permendikbud 14 tahun 2020. Kiranya itu paparan dari saya akhiri, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.